sehingga dengan seluruh nikmat-nikmatnya dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala kumpul bersama, hadir bersama di Masjid Al-Hidayah dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita hari ini dan seterusnya di Ramadan ini mendapat nilai jauh lebih baik daripada hari yang sudah-sudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tentunya kepada kita para pengikutnya yang taat melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan kultum, marilah kita mendoakan saudara kita. Terkabar ternyata beberapa hari ini Bapak Haji Hasep tidak ada di masjid, ternyata beliau kurang sehat. Mari kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti semula sehingga bisa kumpul kembali bersama kita di Masjid Al-Hidayah. Berbarakatul Fatihah wa bisabatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah rahmati Allah, seperti saya katakan bahwa kultum saya ini mungkin akan melanjutkan sejarah perjalanan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menerima perintah salat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menerima perintah salat 5 waktu di dalam satu hari satu malam untukmu dan untuk umatmu, kata Allah. Dan ini melalui pertolongan dari Nabi Allah Musa alaihissalam yang untuk supaya Nabi meminta keringanan pada Allah di dalam sholat, yang mana Allah berikan pertama 50 waktu dalam satu hari satu malam. Alhamdulillah berkat pertolongan dari Nabi Allah Musa alaihissalam kita bisa sholat 5 waktu di dalam satu hari satu malam sehingga kita bisa beraktivitas. Dan Allah tambahkan, kata Allah, ya Muhammad, aku tambahkan untuk umatmu, barang siapa yang melakukan satu kebajikan, aku perintahkan malaikat untuk mencatatnya dengan 10 kali pahala kebajikan. Jamaah rahmati Allah, sebelum Nabi turun kembali ke bumi, Allah perintahkan malaikat, ya Jibril, ajak Muhammad untuk melihat surga dan neraka Allah beserta isinya. Jadi pertama, Nabi Muhammad diajak untuk melihat surganya Allah. Sebelum memasuki surga Allah, Nabi telah mencium bau harum yang sangat segar, wangi-wangian yang tidak pernah tercium baunya ketika di dunia. Begitu juga suara alunan musik yang sangat merdu yang tidak juga pernah terdengar di dunia. Kemudian ketika masuk surganya Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang berbagai macam isi di dalam surga tersebut dengan keindahan alam yang sangat luar biasa. Di samping rerumputan dan bunga-bunga yang berwarna-warni, buah-buahan yang berwarna-warni, baik yang ada di dunia maupun yang tidak ada di dunia, diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan batang-batang pohon tersebut terbuat dari emas, ada yang dari perak. Dan buahnya setiap kali dipetik dia akan tumbuh kembali, tidak kurang sedikit pun. Kemudian diperlihatkan juga Allah Subhanahu wa taala berbagai macam sungai yang luas-luas yang indah, yang tepinya terbuat dari emas dan perak, dan sungai yang jernih, bening sebening kaca, sungai madu, bahkan ada juga sungai arak yang tidak memabukkan, bahkan yang sangat sedap rasanya. Dan juga diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala suara yang merdu dari dedaunan-dedaunan yang tersentuh dengan angin yang sangat lembut dan menyejukkan. Kemudian Allah pun memperlihatkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pameran yang indah. Kalau di dunia, di showroom-showroom yang dipamer adalah mobil-mobil mewah,
seperti Alphard, Lamborghini, Mercy dan sebagainya, akan tetapi di surga dipersiapkan Allah. Dilihat Nabi Muhammad SAW dalam showroom yang sangat indah adalah wanita yang sangat cantik jelita. Bidadari surga yang disiapkan Allah yang dipajang di dalam showroom tersebut. Beliau bersenderkan di atas bantal-bantal hijau, di atas permadani yang sangat indah. Ini yang Allah siapkan, Allah persiapkan untuk orang-orang yang akan masuki surganya Allah. Dan ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya di dalam surat Ar-Rahman, surat terakhir dari Ar-Rahman, ayat 70 sampai dengan 78, Allah menceritakan kisah tersebut. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna khairatun hisan. Kata Allah, di dalam surga itu ada wanita-wanita, bidadari yang cantik jelita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan lagi sekarang? Ditambahkan lagi kata Allah, hurum maksuratun bilham. Mereka bukan hanya cantik, akan tapi jelita, putih, bersih, dipingit di dalam kamar sehingga tidak nyentuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Kata Allah. Ditanya lagi Allah kita. Kata Allah, lam yatmithuma insun qablum walajan. Mereka tidak pernah tersentuh oleh manusia kecuali penghuni surga yang akan menjadi pendamping mereka, dan tidak juga jin. Allah tanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Allah sudah persiapkan tuh Pak, surga. Bidadari bukan hanya cantik, jelita, putih, bersih, dijaga kesuciannya, dipajang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk surga nanti tinggal pilih kita. Muttaqini ala rukbin khudrin wa qoriyin hisan. Mereka bersenderkan di atas bantal-bantal hijau, di atas permadani yang sangat indah. Ini yang Allah persiapkan. Kalau kita di dunia lihat Lamborghini mungkin indah ya, yang biaya miliaran rupiah, tapi di sana Allah siapkan bidadari yang indah, secantik-cantik wanita di dunia, ratu tercantik di dunia, sejelek-jeleknya bidadari surga masih jauh lebih cantik dibandingkan dengan ratu kecantikan di dunia. Ini yang Allah siapkan di surga nanti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Kata Allah. Tabarakasmu rabbika dzil jalal wal ikram. Maha agung Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Inilah untuk sementara kelanjutannya, bagaimana Nabi memasuki nerakanya Allah dan bagaimana cerita kisah isi nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi orang yang soleh dan soleha yang akan menuju surganya Allah. Baik kaum Adam akan mencari pasangan-pasangan bidadari yang Allah siapkan di surga. Dengan apa? Dengan takwa beribadah kepada Allah. Ini saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.